عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بيض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني على الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله يصدق قال فأخبرني عن الإيمان قال أن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمنوا بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تدل أمة ربتها وأن ترى الحفة المرة العالة رئاء شيء وتطاولون في البين ثم انطلق فلبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت والله رسول أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم Rawahul Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul di hadapan kami seseorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Jadi terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh atau safar dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian lalu dia duduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyandarkan kedua lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya ke atas paha Nabi. Lalu ia berkata, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya. Laki-laki itu pun berkata, engkau benar, kami pun heran kepadanya. Ia yang bertanya, tetapi ia juga yang membenarkannya. Dia berkata, kabarkan kepadaku tentang iman. Beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Laki-laki itu pun berkata, engkau benar. Dan dia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Dia bertanya lagi dan berkata, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Beliau bersabda, yang ditanyakan tidak boleh tahu dari yang bertanya. Maka dia pun berkata, maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda,
jika seseorang budak wanita melahirkan majikannya, dan jika engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang, miskin, dan mengembala domba saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian laki-laki itu pergi. Aku, Umar, terdiam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya itu?" Aku pun menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian agama kalian." Hadis riwayat Muslim. Adapun makna dari hadis ini, di mana dia menjelaskan bahwa ada 3 tingkatan agama, yang dimana hadis ini membagi tingkatan agama. Yang pertama yaitu amalan lahiriah atau zahiriah, iman, dan ihsan, yang dimana kesempurnaan dalam beribadah dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waktu hari kiamat adalah gaib, yang dimana kiamat adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan makhluk terbaik di bumi, Nabi Muhammad SAW, dan di langit malaikat Jibril tidak mengetahui kapan waktu terjadinya secara pasti. Nah, di sini meskipun dia tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat, namun Nabi Muhammad SAW memberitahukan tanda-tanda tersebut kepada yang bertanya tadi. Nah, adapun tanda-tandanya, yang dimana hadis menyebutkan perubahan sosial yang drastis di hari akhir, kemudian atau di akhir zaman, seperti rusaknya hubungan anak dan orang tua, anak durhaka bertindak seperti majikan kepada ibunya, serta perubahan ekonomi yang cepat, orang miskin menjadi kaya, dan lalu mewah-mewahkan membangun gedung yang tinggi.